Halo guys, ya ini dia penantian panjang bagi para Apple fans yang ditunggu-tunggu, yaitu iPhone 17 series ya. Yang dimana iPhone 17 yang standar ya, versi standar ya, diperlihatkan dalam varian warna pastel yang kece. Terus selain warna pastel yang kece seperti lavender, mist blue, sage, sage, gimana sih bacanya? Ya gitulah. Putih dan hitam, white dan black. Terus desainnya kini lebih tipis dengan bezel yang lebih ramping. Layar Super Retina XDR 6,3 inch berteknologi ProMotion 120 Hz serta lapisan Ceramic Shield 2 di bagian depan untuk daya tahan lebih baik. Jadi kalau jatuh tuh anti retak ya. Anti retak layarnya. Terus yang kedua iPhone 70 Pro dan Pro Max itu. Tadi yang versi standar, ini yang Pro dan Pro Max. Tampak dalam warna bold seperti cosmic orange dan deep blue dengan desain kamera belakang berbentuk datar. Atau disebut kamera plateau. Gimana sih bacanya? Tulisannya plateau. kamera plateau ya gitulah. Terus mengusung bodi unibody aluminium dengan sistem pendingin vapor chamber untuk performa maksimal dan baterai tahan lama. Mantap. Yang ketiga, tampilan render umum dan rumor style. Ada juga render dan spekulasi desain dari media seperti Mac Rumors dan Tom Guides yang menunjukkan komposisi kamera horizontal serta bocoran beberapa fitur seperti ProMotion 120 Hz di semua varian. Gitu. Terus ini beberapa unggulan-unggulan yang tadi. Mungkin tadi di yang sebelumnya mungkin sedikit. Nah, ini beberapa fituran unggulan untuk iPhone 17 yang standar. Kamera belakang ada dual kamera dengan resolusi 48 megapiksel fusion, yaitu ada main plus ultra wide. Terus dengan optical quality 2 kali telefoto dan ultra wide 4 kali resolusi dari generasi sebelumnya. Gokil. Kamera depan 18 megapiksel, center stage 18 megapiksel buat yang suka selfie. Bagus banget ini. 18 megapiksel udah bagus banget itu kamera selfie, gila. HP gua kagak nyampe 12 megapiksel doang, tapi udah bagus sih. Cuman ini kamera depan 18 megapiksel iPhone 17 yang standar, gila. Nggak perlu mirror selfie lagi, udah bagus banget ini menurut gua, anjay. Dan kini memungkinkan ambil foto atau video dalam mode landscape, bahkan sambil memegang ponsel secara vertikal. Itu. Plus fitur dual capture untuk merekam front and back bersamaan. Jadi kalau kalian mau rekam video, ya nggak usah balikin HP, yang dimana kan suka tuh pakai kamera depan, terus kalian mau selfie tapi males ganti mode ke mode selfie, ya udah HP-nya dibalikin, deng, layarnya jadinya layar dilihat sama orang-orang gitu. Dan ini udah bagus banget ini, sumpah bagus banget. Bisa dual capture ya. Yang satu ngerekam ke muka, yang satu yang kamera depan ngerekam juga itu. Jadi gokil, mantap. Terus chipsetnya chipset A19 bertenaga dengan ProMotion 120 Hz. Baterai tahan lama dan pengisian cepat MagSafe 25 watt. 25 watt. Oke, no problem. Terus iPhone 17 Pro dan Pro Max, yang Pro sama yang Pro Max. Chipsetnya sama juga A19 Pro yang canggih banget. Sama juga pakai, pokoknya yang iPhone 17 ini
17 series ini yang standar sama yang Pro dan Pro Max juga itu pakai chipset A19 Bionic gitu. Jadi chipsetnya yang baru gitu. Dan dengan sistem pendingin vapor chamber sama juga iPhone 17 Pro dan Pro Max. Dan unibody aluminium untuk performa dan efisiensi thermal maksimal. Dan kamera belakangnya itu 48 megapiksel Pro Fusion dari main dan ultrawide dan telefoto. Dengan optical zoom hingga 8 kali, terpanjang di iPhone sejauh ini. Katanya 8 kalinya itu udah kayak 100 kali zoom. Gitu katanya. 8 kalinya tuh udah kayak 100 kali zoom, terus 4 kali zoomnya itu udah kayak 50 kali zoom. Gitu. Gitu sih. Aku sempat lihat di beberapa reviewer, YouTuber tekno gitu. Dari yang luar sama yang Indo juga gitu. Wow, bisa gitu ya? Ya, buat video sih nggak masalah ya nge-zoom in. Kalau foto cukup 2 kali aja, zoom 2 kali aja. Karena kalau berlebihan jelek. Gitu. Oke. Terus ada kamera depannya juga center stage yang pertama dengan sensor berbentuk persegi dan fitur videonya 4K, 120 fps, Dolby Vision, ProRes RAW, Apple Lock 2, dan Gen Lock untuk kebutuhan konten tingkat profesional. Kamera depannya kayak gitu loh, anjay. Baterainya bisa bertahan sangat lama hingga 39 jam, anjay. Pemutaran video untuk Pro, anjay. Dan 33 jam untuk Pro Max, anjay. Gokil, goks. Goks. Gila. Ekspektasi gue tuh kayak iPhone 17 bisa mengalahkan brand lain gitu. Tapi jujur ingin seperti China mungkin ya. Ya karena China kan berkembang ya inovasinya ini, Apple nggak mau kalah. Kita pokoknya harus berkembang inovasinya nih, nggak mau kalah nih. Iya. Itu bagus Apple bagus, nice, gokil. Dan itu dia perkembangan terbaru dari Apple event juga itu ada networking dan konektivitas. Apple memperkenalkan chip nirkabel N1 sendiri yang mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 6, serta protokol Thread, menggantikan chip Broadcom sebelumnya. Selain itu, modem 5G baru C1X menawarkan kecepatan 2 kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Buset, itu untuk networking sama konektivitas, gokil. Terus ada rombakan desain terbesar sejak 2019. 1 tahun ini adalah desain paling signifikan sejak 2019. Termasuk varian baru iPhone Air. Oh iya, aku sempat lihat juga beberapa berita gitu. Katanya ada iPhone Air. Udah kayak versi tablet sama laptopnya ada MacBook Air, terus iPad Air, ini sekarang iPhone Air, gokil. Yang katanya super tipis mau mengalahkan Huawei. Ekspektasiku kayak gitu, tapi nggak tahu deh. Katanya ketebalannya hanya 5,6 mm. 5,6 mm. Wow. Menggunakan titanium dan ringan dengan harga $999. Terus eSIM only di beberapa negara. Udah pakai teknologi eSIM nih. Apple juga mulai menerapkan model tanpa slot SIM fisik atau electronic SIM only untuk iPhone 17 series. Yang 16 masih pakai ini. Kalau itu yang 17 sudah. Di banyak negara, mungkin di Indonesia mungkin ya, termasuk juga mungkin nih. Katanya di banyak negara, termasuk iPhone Air juga yang akan pakai eSIM atau electronic SIM secara global. Jadi gitu dia guys, Apple bener-bener inovasinya makin gencar, makin bagus nih. Ini jujur nih kalau ngomongin teknologi, jujur ya, nggak tahu kenapa
goks banget. Gitu. Kalau game adalah goksnya. Cuman kalau berita lain tuh kayak tapi kalau udah teknologi game itu semangat itu menggebu, nggak tahu kenapa gua. Tapi ini karena emang heboh banget nih iPhone 17 karena jujur gua anjing dari kemarin iPhone 17 udah keluar ini. Ih bangke. Hari ini Rabu 10 September 2025 gue syutingnya jujur hari ini hari pagar Rossi di Bali dan di Bali ada banjir ya. Bali banjir, hujan 3 hari gak beres-beres. Ini hari terakhir nih hujannya nih, hari Rabu sama tanggal 10 September 2025. Jujur, pas di pagar Rossi, buat agama Hindu di luar Bali pasti tahulah hari pagar Rossi. Terus banjir di mana-mana di Bali. Terus apa ya? Nih iPhone 17 series udah keluar. Bangke. Rajungan. makanya aku bahas ini gitu loh. Wah gila. Cuman yang berita yang Bali itu aku nggak bahas karena udah semua lihat beritanya juga dan jujur cukup mengkhawatirkan juga. Bali sekarang udah nggak seperti Bali yang dulu lagi. Gua yang emang orang asli Bali dari kecil udah dari lahir dan sampai besar sekarang di Bali jujur yang banyak banget konflik, entah itu politik, entah itu alam, entah itu apapun jujur. Tapi harapanku untuk Bali adalah supaya Bali Bali pasti bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh. Bukan buruk tapi baik gitu karena dari sistem pemerintahannya juga ada yang buruk, ada yang baik juga. Cuman jujur aku tidak bahas politiknya, tapi aku lebih fokus bahas yang Balinya itu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang dari luar Pulau Bali dan buat kalian yang teman-teman dari luar Pulau Bali stay safe juga gitu. Dan hati-hati juga dan kadang alam tidak bisa berkata-kata tiba-tiba udah terjadi aja gitu. Oke, semua dilancarkan semoga dan bisa kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dimanapun gitu. Dan Bali juga bisa lebih baik lagi. Segitu aja, makasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.